Oke, selamat malam kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Fauzia selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan, nama saya Reski Febi Kartika Putri, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dengan NIM 2401010100182. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan hasil pengerjaan proyek ujian tengah semester yang terdiri dari 4 program Java, yaitu aplikasi sistem penilaian siswa, kemudian sistem bioskop, kemudian aplikasi mini ATM, dan yang terakhir aplikasi kasir penjualan motor. Nah, untuk yang pertama-tama, saya akan memulai dari program pertama, yaitu sistem penilaian siswa. Nah, program ini dibuat untuk menggunakan konsep pemrograman yang terstruktur dan dasar OOP di Java. Nah, secara teknis, program memanfaatkan Java untuk menerima input dinamis jumlah siswa, nama, dan nilai langsung dari keyword pengguna. Data-data tersebut kemudian disimpan secara rapi di dalam struktur data array. Nah, untuk logikanya, saya menerapkan pengulangan for untuk memproses input data secara berulang sesuai jumlah siswa. Di dalam perulangan tersebut, terdapat percabangan IF LC yang bertingkat untuk mengklasifikasikan nilai menjadi grade A hingga selain itu juga terdapat logika kondisional untuk menentukan status kelulusan, di mana siswa dinyatakan lulus jika nilainya mencapai lebih dari 75 dan tidak lulus apabila jika di bawah angka tersebut. Nah, di akhir proses nantinya program melakukan kalkulasi atau aritmatika untuk mencari rata-rata nilai kelas serta mendeteksi secara otomatis siapa siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Semuanya disajikan secara semuanya akan saya jelaskan dan jalankan. Oke. Nah, berikut saya sudah mencopy untuk kode pemrogramannya, kemudian saya akan menjalankan program tersebut. Nah, di aplikasi ini diminta untuk memasukkan jumlah siswa. Jadi, semisal seperti yang di soal yang diberikan di ujian tengah semester, saya mengambil contoh apabila siswanya berjumlah 5. Kemudian namanya Fauzi sesuai dengan soal dan nilai yang diberikan 90. Oke, untuk siswa kedua atas nama Dika nilai diberikan 70. Nah, untuk siswa nomor 3 atas nama Tuti nilai yang diberikan 70. Nah, yang keempat atas nama Danies nilai yang diberikan 50. Dan yang terakhir atas nama Tania nilai yang diberikan 95. Nah, setelah semua data dimasukkan, program akan memproses nilai setiap siswa. Hasilnya seperti ini. Nah, program menggunakan percabangan IFLC untuk menentukan grade nilai 585 ke atas mendapatkan grade A, dan nilai 75 ke atas mendapatkan grade B, dan seterusnya. Program juga ini menentukan status kelulusan siswa. Jika nilai siswa di atas atau sama dengan 75 maka dinyatakan lulus, sedangkan di bawah 75 dinyatakan tidak lulus.
Tidak hanya itu, program ini juga menghitung rata-rata nilai seluruh siswa dan mencari siapa yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu kalau di program ini nilai tertinggi atas nama Tania yaitu 95. Dari program ini dapat kita lihat penggunaan scanner untuk input data array untuk menyimpan data siswa, perulangan for untuk pengolahan data, dan percabangan IF LC untuk menentukan grade ataupun status kelulusan. Oke. Oke. Sekarang kita melanjutkan untuk pemrograman yang kedua, di mana programan yang kedua ini merupakan aplikasi sistem bioskop. Nah, program ini digunakan untuk melihat ketersediaan kursi dan melakukan pemesanan tiket bioskop. Sorry, ya betul. Melakukan pemesanan kursi. Nah, ketika program ini dijalankan, akan menampilkan dana kursi yang terdiri dari 5 baris dan 6 kolom. Mari kita menjalankan pemrogramannya. Nah, seperti yang di slide ini, maka terdiri dari 5 baris dan 6 kolom. Nah, untuk keterangan X ini akan nanti uh, kita pesan dan sebagai simbol bahwa tiket telah dipesan atau sudah terisi. Nah, sesuai dengan instruksi, instruksi yang di soal, maka kita memilih menu pesan. Karena kita ingin memesan kursinya, kita memilih menu 1, kemudian memilih baris kedua. Nah, dilanjutkan pilih kolom ketiga. Oke, nah setelah data dimasukkan, status kursi berubah menjadi X yang baris kedua, yang berarti kursi tersebut sudah terisi dan tidak dapat dipilih kembali. Nah, program ini juga secara otomatis menentukan harga tiket berdasarkan posisi kursi. Jadi, uh, untuk baris 1 dan 2, harga tiket adalah Rp100.000. Nah, seperti ini untuk baris 1 dan 2, harga tiketnya 100.000. Kemudian baris ketiga, harga tiketnya 75.000. Dan dilanjutkan dengan baris 4 sampai ke 5 itu harga tiketnya 50.000. Nah, kita coba lagi mengambil contoh untuk yang kedua. Kita pilih menu 1 untuk pesan kursi. Lalu kita mencoba baris ketiga dengan harga 75.000. Nah, dilanjutkan kita memilih kolom, katakanlah kita mengambil kolom 5. Nah, tuh. Harga tiket berhasil dipesan, kursi berhasil dipesan, harga tiket senilai 75.000. Nah, yang terakhir, kita coba milih pesan kursi lagi, kemudian kita pilih baris yang keempat. Nah, harga tiketnya otomatis akan berubah senilai 50.000. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil output yang telah dijalankan. Dan ketika kita selesai selesai memesan kursi, maka kita memilih menu 2 untuk keluar dan mengakhiri pemrograman. Oke. Jadi program ini menerapkan konsep array 2 dimensi, nested loop,
percabangan IFLC serta perulangan Duaili. Oke, kita lanjutkan dengan pemrograman ketiga yaitu aplikasi mini ATM. Nah, program ketiga ini adalah mini ATM yang mensimulasikan sistem ATM sederhana yang memiliki beberapa fitur transaksi. Saat menjalankan, pertama eh, seperti yang instruksi yang di soal, kita akan memasukkan PIN. Nah, ini sudah saya buatkan kode pemrogramannya. Kemudian saya akan menjalankan kode pemrograman tersebut. Lalu diminta untuk memasukkan PIN. Nah, untuk PIN yang kita masukkan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan instruksi, maka login berhasil. Nah, di dalam tampilan ini aplikasi terdapat terdapat 7 menu transaksi, yaitu pertama cek saldo, kedua tarik tunai, ketiga setor tunai, keempat transfer, kelima ganti PIN, keenam riwayat transaksi, dan 7 keluar. Nah, pada menu yang utama yaitu kita cek saldo. Maka kita akan memilih dulu untuk menu pertama, cek saldo. Nah, karena kita memasukkan saldo 5 juta, sorry, ya 5 juta, maka tampilan maka yang output yang dihasilkan memperlihatkan saldo kita ada senilai 5 juta. Nah, selanjutnya kita akan memilih nomor 2 untuk mentarik tunai. Nah, kita mengambil contoh, katakanlah kita tarik tunainya 2 juta. 2 juta, 1, 2, 3. Oke. Nah, maka tampilan yang dihasilkan sisa saldo yaitu senilai 3 juta dan penarikan berhasil. Itu untuk proses tarik tunai. Dan yang terakhir kita memilih fitur transfer. Jadi kita akan mendemokan untuk seluruh menu-menu fitur yang ada di uh, apa namanya di pemrograman ini. Nah, kemudian kita store tunai. Kita memilih fitur menu 3. Lalu setelah itu anggaplah kita mau store store tunai senilai 1.500.000. 1.500.000 3. Nah, maka setor tunai berhasil. Saldo kita sekarang menjadi 4.500.000. Nah, kemudian kita coba fitur menu keempat. Kita coba lagi untuk transfer. Kita milih menu keempat. Kita mentransfer senilai 2.300.000. 223. Oke. Nah, oke. Maka saldo kita di ATM tersisa 2.200.000 rupiah. Nah, yang keenam, saya akan mencoba untuk mengganti PIN, fitur kelima. Fitur kelima, kita coba ganti PIN untuk mengamankan, karena PIN kita 1, 2, 3, 4 sangat mudah untuk diketahui. Kita coba ganti 22, 28, 1995. Lah, sorry, 2895. Maka PIN kita, output yang dihasilkan, PIN kita berhasil untuk diganti. Nah, yang terakhir, kita setelah mencoba semua fiturnya, yang terakhir saya akan mencoba untuk fitur yang keenam, di mana akan menampilkan riwayat transaksi untuk keseluruhan. Nah, oke. Nah,
Pada menu riwayat transaksi, program menampilkan aktivitas transaksi yang mungkin yang telah dilakukan. Tuh. Nah, untuk terakhir saya akan memilih menu keluar apabila semua telah selesai untuk transaksi, maka kita pilih yang terakhir untuk menu keluar. Oke, maka menampilkan bahwa transaksi kita telah berakhir. Uh, untuk program ini menggunakan scanner untuk input IFLC untuk validasi PIN dan saldo. Suitcase untuk menu transaksi serta do while untuk menampilkan menu secara berulang. Oke. Dan yang terakhir, uh, saya akan mendemokan untuk program keempat, di mana program tersebut merupakan aplikasi penjualan motor. Oke. Nah, aplikasi penjualan motor ini sudah saya masukkan sesuai dengan instruksi soal dan programnya akan saya jalankan. Jadi program terakhir ini merupakan aplikasi penjualan motor yang digunakan untuk menghitung harga motor, diskon, dan total pembayaran berdasarkan pilihan pelanggan. Jadi saya mencoba pertama-tama menjalankan, kemudian akan muncul nama pembeli. Misalkan nama saya Feby. Kemudian selanjutnya saya memilih merek motor. Motor apa yang saya ingin beli? Misalkan saya memilih Honda, uh, memilih nomor satu, kemudian jenis motor. Jadi jenis motor ini ada tiga jenis ya, yaitu bebek, sport, dan matic. Nah, setelah itu saya akan memilih jenis katakanlah sport. Nah, pembayaran saya akan mencoba metode pembayaran tunai terlebih dahulu. Saya akan memilih fitur satu. Tuh. Nah, program akan menentukan harga motor sesuai dengan pilihan yang saya pilih. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka pelanggan akan mendapatkan diskon tertentu. Untuk pembayaran kredit, diskon disesuaikan dengan merek motor yang dipilih. Setelah proses selesai, program menampilkan harga motor, jumlah diskon. Nah, seperti ini harga motor 32 juta, eh, kemudian diskonnya 6.400.000 dan total bayarnya menjadi 25.600.000. Nah, program ini menggunakan scanner untuk menerima input pengguna, percabangan IFLC untuk menentukan harga dan diskon, serta operasi aritmatika untuk menghitung total pembayaran. Nah, ini untuk metode pembayaran tunai, maka saya akan uh, mencoba untuk uh, pembayaran kredit, karena di sini saya memasukkan untuk yang kredit. Diskon untuk yang kredit itu untuk merek yang pertama Honda itu diskon 8%, kemudian yang kedua Yamaha diskon 7%, dan merek yang ketiga Suzuki diskon 6%, kemudian yang merek ketiga Kawasaki diskon 5%. Tuh. Nah, kalau pembayaran tunai itu diskonnya 20%. Nah, kita coba lagi eh, running untuk yang kredit. Maka saya coba clearkan dulu, kita coba running lagi untuk yang kredit. Nah, sama. Nama pembeli, katakanlah saya memasukkan nama Kartika, nama saya sendiri. Kemudian saya memilih fitur nomor 2 Yamaha, dilanjutkan saya memilih motor metik. Nah, saya memilih kredit. Oke.
maka diskon yang diperoleh 920.000 dan harga motor 14 juta, total bayar 13 juta 2 sorry 13.020.000 tuh. Nah, kurang lebih seperti itu untuk program yang telah saya buat. Oke. Ah, Demikian demonstrasi 4 program yang telah saya buat pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dari program-program tersebut, saya menerapkan konsep dasar Java seperti scanner, array, percabangan if else, switch case, perulangan for, dan do while, serta operasi aritmatika. Um, Mungkin sekian dari saya. Saya Reski Febi Kartika Putri. Pamit dan terima kasih atas perhatian Ibu dosen.